Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikan-Nya kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya, dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapa-Ku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Tuhan mengajarkan bahwa mengampuni mesti ikhlas, tanpa syarat apapun dan tanpa batas. Pengampunan keluar dari hati yang mencintai karena lebih dulu merasakan dicintai oleh Tuhan. Sesungguhnya orang yang mau mengampuni kesalahan orang lain adalah orang yang kuat dan sehat rohani dan jasmaninya. Kebencian, amarah, dan tidak mau mengampuni adalah kelemahan yang semakin melemahkan orang itu. Jadi, apa untungnya jika tidak mau mengampuni kesalahan orang lain? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus,
Engkau minta supaya kami mengampuni yang bersalah kepada kami, agar kami layak menerima pengampunan-Mu. Jamahlah hati kami, agar kami mampu mengampuni dan memaafkan sesama kami tanpa syarat. Tuhan, jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi kebencian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.